bahagia dan sukacita kiranya selalu ada dan menyapa kita dari Tuhan, dari Dia yang mengasihi kita. Engkau tenangkan hati. Sedang lelahkah engkau? Sedang adakah engkau dalam pergumulan? Sedang adakah engkau di dalam satu kerinduan yang dalam kepada Allah? Datang dan tenangkan hati pada pagi hari. Jiwa yang haus akan Tuhan, hati yang merindu kepada Allah, batin dan jiwa yang menggelitik mengharapkan fajar yang menerangi hati, dan fajar Tuhan memberi ketenangan di dalam hati dan batin. Mari bangkit berdiri bersama merespon Allah. Mari beri penyembahan kepada-Nya.
yang ada dan memberkati kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Karena ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan kesetiaan dan cintanya kepada kami. Turunlah kiranya atas kami sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati kami sekalian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua sampai 3, Nats yang mendahului khotbah berkata demikian: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Anugerahnya berlimpah dalam hidup kita, dan Allah tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya tanpa kelimpahan berkat-berkatnya. Hari ini Allah rindu memberkati kita melalui firman-Nya. Pandanglah kepada Dia yang maha sumber keajaiban yang tak pernah habis karyanya. Dia menghargai dan mencintai kita semua. Maka
menjelang, ada matahari yang bersinar. Matahari yang menghangatkan bumi ini. Matahari yang memberi kepada kami satu kepastian. Ada hari yang baru. Matahari yang memberi kepada kami satu kepastian. Ada kehangatan kasih-Mu yang baru kepada kami. Kiranya Engkau Tuhan pada pagi hari ini melawat kami dengan surya fajar yang datang menerangi hati kami, masuk di dalam setiap relung hati kami, menerangi jiwa kami, dan menerangi pikiran kami. Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Engkau berbicara kepada kami. Hati kami rindu untuk mengalami lawatan-Mu. Hati kami rindu untuk mengalami jamahan-Mu. Hati kami rindu mengalami penguatan yang daripada-Mu. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat memperoleh kekuatan. Karena itu kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di saat ini. Dan Engkau sedang berkarya bagi kami masing-masing. Kami siap ya Tuhan. Demi nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dikaruniakanlah kiranya kepada kita hati yang penuh dengan kegembiraan, hati yang penuh dengan sukacita, karena sesungguhnya Allah begitu mencintai dan mengasihi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita di bawah satu tema berpikir positif, terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berpikir positif jauh lebih baik dan lebih sehat untuk kita. Banyak berpikir positif akan membuat kita lebih sehat. Pikiran yang positif juga menambah imunitas kita menjadi kuat. Jadi daripada berpikir negatif, lebih baik kita berpikir positif. Orang yang berpikir positif menambah kualitas diri. Ia menjadi pribadi yang disenangi oleh orang banyak. Berpikir positif sebagai benteng untuk menahan laju dari pikiran negatif yang membombardir pikiran kita setiap hari. Cara mengatasi pikiran negatif ialah ketika kita berpikir positif. Ada dua cara yang harus kita lakukan dari Filipi pasal 4 ayat 8 untuk kita dapat berpikir positif. Yang pertama, pikirkan apa yang seharusnya kita pikirkan. Itulah sebabnya maka ayat di dalam pembacaan kita tadi berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku, di sepanjang kitab Filipi, Paulus menggunakan istilah pikiran 5 kali. Yang pertama adalah di Filipi pasal 2 ayat 5. Yang kedua di Filipi pasal 3 ayat 15.
Yang ketiga di Filipi pasal 3 ayat 19. Yang keempat di Filipi pasal 4 ayat 7. Dan di Filipi pasalnya yang keempat ayat 10. Apa yang kita terima di pikiran kita, itu yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Pikiran kita itu menghasilkan perbuatan kita. Bagaimana agar kita memiliki pikiran-pikiran yang berasal dari Allah? Firman-Nya harus lebih banyak masuk, berakar, bertumbuh, berbuah di hati dan pikiran kita, daripada hal-hal yang buruk dan tidak membangun. Kita harus menyaring segala informasi yang masuk ke pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak cemar. Pikiran negatif terhadap orang adalah racun untuk pikiran kita. Pikiran yang meremehkan diri sendiri adalah racun bagi diri kita. Ada yang berkata pada dirinya, saya tidak mungkin menjadi baik. Itu pikiran, itu yang akan jadi. Tapi kalau engkau berkata saya bisa menjadi baik, yang ada di pikiranmu itulah yang terjadi. Kalau kita berpikir negatif dan selalu negatif, maka secara ilmu kedokteran, hormon yang keluar dari tubuh orang ini adalah hormon beracun yang disebut dengan noradrenalin, yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita, karena ia menghasilkan dalam tubuh kita racun yang mematikan, yang lebih hebat daripada bisa ular atau racun cyanida. Karena itu mari kita berpikir secara positif. Positive thinking itu perlu ada kita bangun dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita pikirkan? Makanya Alkitab kita berkata tadi, semua yang benar. Apa itu semua yang benar? Semua yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Di Alkitab itu yang ada dan kita pikirkan. Semua yang mulia. Saudaraku, apa yang mulia? Hal-hal yang mendatangkan sebuah kehormatan. Hal-hal yang mendatangkan sebuah kemuliaan. Hal-hal yang mendatangkan sebuah penghargaan. Apalagi semua yang adil. Hal yang kita lakukan, hal yang kita kerjakan, kita pertimbangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hal yang bersifat adil adanya. Semua yang suci, semua yang berada di dalam kebenaran, di dalam kemurnian, di dalam kesucian, dalam pandangan Allah. Semua yang manis, apa yang menyenangkan hati, apa yang menyegarkan jiwa, apa yang mengobati hati, apa yang memberikan rasa senang di hati, harusnya itulah yang kita pikirkan. Semua yang sedap didengar, telinga kita diberi dua, supaya kita dapat menyaring sedemikian rupa segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang masuk di telinga kita, dengan harapan pada waktu kita mendengar kita dapat menyaringnya sedemikian rupa dan mengeluarkannya dengan benar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, saudara-saudara, ketika engkau dapat menolong sesamamu, ketika engkau dapat meringankan beban sesamamu, ketika engkau menguatkan sesama, ketika engkau menghiburkan sesama, ketika engkau memberi sesuatu dari apa yang ada padamu, dan hal itu adalah sebuah kebajikan dan sesuatu yang patut untuk dipuji, itu yang seharusnya kita pikirkan. Itu sebabnya ayat yang baru kita baca di dalam ayat yang ke-8 tadi, itu harus dominan di dalam pikiran kita.
Lakukan apa yang kita pelajari, terima, dengar, dan lihat. Apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita lakukan. Pelajaran yang benar, hal yang kita terima yang benar, hal yang benar yang kita dengar, hal yang benar yang kita lihat, itulah yang kita lakukan. Itulah sebabnya di ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ada yang berkata begini, lebih baik saya sedikit mengetahui tentang firman daripada banyak mengetahui firman. Karena kalau sedikit tapi saya melakukannya, itu jauh lebih benar dibandingkan dengan saya tahu banyak tapi saya sedikit melakukannya. Saya kira kebenarannya baru separuh. Tuhan mau kita bukan melakukan sedikit dari hal yang benar. Tuhan mau kita melakukan apa yang benar yang kita telah terima dari Dia. Kita tidak bisa menghindarkan diri terhadap seluruh kebenaran yang diperhadapkan di depan kita. Bahwa ketika kita tidak dapat melakukannya, kita ditolong oleh Tuhan untuk dimampukan untuk dapat melakukannya. Kadang-kadang kita gagal di dalam hal itu, tapi Allah bawa kita kembali untuk dapat melakukannya. Pada hal yang sama Allah ajar kita supaya kita bisa lulus di dalam bagian itu. Itu sebabnya hal-hal yang kita tidak lulus dalam melakukannya diperhadapkan kepada kita supaya engkau dan saya bisa lulus dalam bagian itu. Karena itu kita menyadari bagian-bagian terlemah, titik-titik terlemah dalam hidup kita. Ketika kita menyadari hal itu, kita bawa kepada Allah dan kita katakan, Tuhan mampukan saya untuk dapat mengatasi bagian-bagian yang lemah di dalam bagian kehidupan saya. Saudara dan saya tidak dapat berbangga diri ketika kemudian ada kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kita datang kepada Allah dalam sebuah kerendahan hati untuk memohonkan kepada Allah supaya Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat hidup dan menang atas kelemahan-kelemahan tersebut. Allah mau kita banyak mempraktekkan untuk apa yang kita pelajari. Allah mau kita banyak mempraktekkan untuk apa yang kita terima. Allah mau kita mempraktekkan apa yang kita dengar. Allah mau kita mempraktekkan apa yang kita lihat. Saudaraku, Allah tidak menuntut melebihi daripada yang bisa kita lakukan. Dan satu hal yang penting, kita selalu diberi kesempatan oleh Dia untuk dapat terus belajar, untuk dapat terus belajar. Siapa manusia dalam dunia ini tidak belajar dari hidup? Pelajaran-pelajaran berharga yang kita terima dari hidup. Apa yang kita terima dari pelajaran-pelajaran itu? Kadang kita berhasil, kadang kita tidak berhasil. Kadang kita menang, kadang kita gagal. Tapi dalam semuanya kita belajar satu hal yang penting, bahwa ketika kita menyadarinya, kita memperbaikinya. Allah memberi kesempatan kepada kita di dalam semuanya itu. Sebuah kata-kata bijak sangat memberkati saya yang mengatakan, lakukan apa yang kita katakan dan katakan apa yang kita lakukan. Memang ini tidak mudah. Itulah sebabnya dalam hidup kita bergumul antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita kerjakan. Itu seharusnya berjalan seiring. Kita berdoa supaya kita dimampukan melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan. Tentu yang saya maksudkan di sini adalah melakukan hal yang benar. Bapak Ibu menyimpulkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dua cara yang harus kita lakukan untuk dapat berpikir secara positif. Yang pertama, pikirkan apa yang seharusnya kita pikirkan. Dan yang kedua, lakukan apa yang kita pelajari, terima, dengar, dan lihat. Karena itu jauh lebih hidup dari sekedar kata-kata. Tuhan memberkati dengan kita dengan firman pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kebenaran firman Allah yang datang dan berbicara kepada kita pada pagi hari ini.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang datang dan menelisik sampai ke dalam hati kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan memampukan kami untuk dapat berpikir secara positif. Kami berdoa kiranya kami memikirkan apa yang sepatutnya kami pikirkan. Engkau memampukan juga kami untuk melakukan apa yang telah kami pelajari dari Engkau, apa yang telah kami terima dari Engkau, apa yang telah kami dengar dari Engkau, dan apa yang telah kami lihat dari Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni kami apabila apa yang kami telah dengar dari firman sungguh kami tidak berada di dalam maksud. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kami, kiranya Roh Allah memampukan setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran dan memberi diri kami, memberi hati kami, memberi pikiran kami, memberi seluruh keberadaan diri kami untuk berada di bawah kaki-Mu, untuk terang benderang di hadapan Engkau. Dan kiranya Tuhan menemukan kami dalam pikiran kami benar, dalam perkataan kami benar, dalam hati kami benar. Sebab jika demikian, kami menjadi lawan dan seteru. Kami berdoa kiranya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, oleh pekerjaan Roh-Mu di dalam kami, akan meneguhkan firman itu secara kuat di dalam pikiran, di dalam hati kami, dan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan selalu ada di kiri kanan, di muka belakang, bahkan di mana saja kita berada. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita memberi yang terbaik. Dan untuk dapat membangun pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu. Kami bersyukur karena kami diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi kehormatan untuk memberi persembahan pada kesempatan ini. Haleluya, amin. Di
pikiran kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi setiap persoalan dan pergumulan kami. Karena itu kami membawa setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami membawa diri kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah kalau ada di antara kami yang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pemulihan. Kiranya kuasa oleh darah-Mu yang kudus akan menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau menyembuhkan. Kami berdoa jika ada yang berkekurangan. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang limpah dengan segala berkat-Mu. Kiranya melimpahi umat-Mu dengan segala kemurahan dan kebaikan. Mencukupkan mereka, memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kasih karunia. Jika ada yang sedang dalam keadaan hati yang gundah dan gulana, kami berdoa kiranya Tuhan datang dan memberikan ketenangan. Kiranya Tuhan datang dan memberikan sebuah jamaah, sehingga ada ketenangan di dalam jiwa, ada ketenangan di dalam batin. Engkau Tuhan datang dan melawan secara pribadi. Tuhan, kalau ada yang dalam keadaan khawatir di dalam hidup, Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau datangkan di dalam pikirannya sebuah keyakinan akan Engkau, bahwa di dalam Engkau khawatir itu dapat diatasi, karena kami punya harapan di dalam Tuhan. Jika ada di antara kami yang ragu akan masa depan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada waktu yang lampau. Engkau ada di masa kini, tapi Engkau ada di depan kami, menyiapkan kepada kami semua rancangan yang ajaib, yang mulia, yang agung kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu dengan tangan-Mu yang terbuka, Engkau yakinkan kami bahwa Engkau ada berjalan bersama-sama dengan kami, bersama dengan kami di hari ini, di hari esok, dan di hari depan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Balut hati yang sedih, kuatkan yang lemah, teguhkan yang imannya lemah di dalam nama Yesus. Dan kiranya kuasa kasih datang dan melawan setiap kami. Tuhan, memberkati kota kami, memberkati bangsa kami, memberkati dunia ini, memberikan ketenangan dan damai sejahtera atas bangsa ini. Berkasih karunialah kepada kami ya Tuhan, dalam doa syafaat kami ini. Sebab apa yang kami doakan, kami percaya kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita tahu bahwa mata kita harus tertuju kepada Allah, barulah kita melihat keajaiban-keajaibannya. Tunjukkan pandangan saudara kepada Tuhan di hari depan. Sedang hidup
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Disilakan duduk dan tenangkan diri di hadapan Allah. Amin. Sukacita dan kemenangan dalam pikiran kita akan kita nikmati di sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.